Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Saya boleh undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Hari-hari ini Tuhan ingin setiap kita jadi terang. Katakan amin. Oleh karena itu sebelum kita memuji Tuhan, kita mau deklarasikan lebih lagi apa yang jadi isi hati Tuhan, apa yang sedang terjadi atas bangsa-bangsa Pentakosta ketiga. Katakan amin. Yuk kita sama-sama katakan dengan suara yang kuat gitu saudara ya. Dengan iman percaya pasti dan sedang terjadi. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Mari bangkit jadi pemenang. Katakan amin. Yuk tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Hey. Haleluya. Katakan yuk sama-sama, mari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat lagi sama-sama. Katakan kiri kanan saudara. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Siapa dia saudara? Hey! Raja. Tepuk tangan sama-sama katakan wuh. Hey! Sama-sama katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri
Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebenarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan Dia Tuhan. Dialah Tuhan, Dialah, sama-sama katakan Raja. Tepuk tangan meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes you're open, stronghold are broken. I am living. Lagi yuk sama-sama. Hey, through you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, stronghold are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama. Up. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Kau Allah kami yang hebat. Katakan ya sama-sama. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything, I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, stronghold are broken. Roh-roh orang kuat dihancurkan. Nothing impossible, nothing is impossible. Tepuk tangan sama-sama. Up. Oh. Lagi ya saudara, dari awal sama-sama katakan. I'm not gonna live by what I see. Yeah. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me.
anything I can do with you. Karena Engkau sanggup lakukan banyak perkara. Kekuatan kami datang daripadamu ya Tuhan. Dan kami percaya mujizat demi mujizat terjadi atas setiap kehidupan kami. Say, nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things. 'Cause you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open. Stronghold are broken. I believe. Say, I believe. Lagi. I believe in you. Tepuk tangan bagi Allah kita. Serak-serai katakan, Engkau dahsyat buat kami itu. Haleluya, haleluya. Sebab Allah kita heran dan besar, perbuatannya ajaib tengah kita. Katakan amin. Kasih tahu kanan kiri Bapak Ibu bilang gini, kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, seperti yang kita ketahui, setiap tahunnya Tuhan memberikan tuntunan kepada kita melalui tema khusus yang diberikan Gembala Sidang kita. Tahun 2023 ini, Tuhan memberikan tema yaitu Tahun untuk Bangkit, Jadilah Pemenang. Saudara, tahun ini menjadi spesial karena satu dekade dari sekarang, yaitu tahun 2033, merupakan peringatan 2000 tahun sejak kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, dan hari kelahiran gereja yang terjadi saat pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta yang pertama. Namun, apakah yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan diri kita dalam memasuki satu dekade ini? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang Bangkitlah Para Penuai. Sebagai bagian dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, kita selalu mendeklarasikan dan mengimani terjadinya Pentakosta ketiga serta penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Dalam definisi Pentakosta ketiga bagian kedua dikatakan bahwa Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan pada bagian kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga ini sudah kita deklarasikan sejak tahun 2020. Menariknya, Empower 21 Global memberikan tema untuk satu dekade ini yaitu A Decade of Evangelism for Everyone atau satu dekade penginjilan untuk semua orang. Hal ini luar biasa karena sejalan dengan semangat Pentakosta ketiga di GBI Jalan Gatot Subroto. Di sisi lain, salah satu ayat emas kita tahun ini mengingatkan kita untuk bangkit. Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita lihat ada frasa bangkitlah dari antara orang mati. Penggalan kalimat ini diambil dari Yesaya 26 ayat 19, di mana kata bangkit berasal dari bahasa Ibrani kum yang berarti berdiri tegak. Sehingga jika kita mengaitkan ayat emas ini dengan seruan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus, kita dapat memaknai kata bangkit menjadi dua hal yang perlu kita lakukan, yaitu pertama, bangkit dari pola pikir yang salah. Salah satu pola pikir yang perlu mengalami kebangkitan adalah terkait ibadah daring. Saat ibadah mulai tersedia secara tatap muka, kita pun diharapkan juga mulai beralih dari kebaktian secara daring menjadi mau untuk hadir ke kebaktian secara tatap muka. Jangan sampai kita terjebak di dalam kenyamanan ibadah daring dan tidak lagi mau bersekutu secara fisik melalui ibadah tatap muka. Kedua, bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Kita tidak boleh lupa pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum ia naik ke sorga atau yang lebih dikenal dengan istilah amanat agung. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Yang melihat Tuhan Yesus naik ke sorga adalah murid-muridnya. Jadi jelas pesan tersebut ditujukan langsung kepada murid-muridnya.
kita harus bangkit untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang sejati, yaitu murid Tuhan yang rindu untuk menuai jiwa-jiwa dan memuridkan mereka untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah, maukah kita untuk bangkit menjadi penuai jiwa-jiwa di akhir zaman? Jika iya, maka kita adalah sungguh murid Tuhan. Namun dengan menjawab iya, kita harus membayar harga lebih dari sebelumnya, karena jumlah tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Salah satu cara terbaik untuk memelihara tuaian adalah dengan mengajak mereka untuk tergabung di dalam KUL. Karena disinilah tempat jiwa-jiwa ini dapat dimuridkan dan belajar menjadi murid. Di kedua area itulah kita harus bangkit. Karena jika kita tidak bangkit dari pola pikir yang salah dan bangkit kepada jati diri kita sebagai murid Kristus, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menuai jiwa-jiwa itu. Jika kita mau bangkit, kita akan menjadi pasukan yang siap untuk menuai jiwa bagi kerajaan Allah di akhir zaman, yaitu yang rela membayar harga dalam segala bentuk agar semakin banyak orang mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Biarlah kerinduan Tuhan akan jiwa-jiwa juga menjadi kerinduan kita semua. Mari kita bangkit, jadi pemenang. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shandaralabayanaralamu, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kutinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami mau tinggikan Engkau ya Tuhan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam
bersama-sama. Sungguh besar setiamu, nyata bagi setiap kami Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Amin. Kau yang layak terima pujian, Kau kuduskan setiap hidup kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Engkau Tuhan dalam kami. Kau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau mulia Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama katakan dengan iman, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan lebih lagi ku tinggikan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kehendak ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Biar musik menyembah Tuhan, mari sembah Tuhan yuk sama-sama Bapak Ibu Saudara. Lebih dalam lagi dalam kami ya Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kami menyembah Allah kami yang hidup, Yesus. Boleh angkat dua tangan sama-sama, katakan kepada Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kehendak ku tinggikan Tuhan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan selamanya, selamanya. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Selamanya Tuhan, kami kagumakan Engkau. Syandarala bayandarala bayandarala mo, ninianarala mayandarara diarara bayan syandini. Jesus, siapa darara bayandarara Engkau diagungkan, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan atas pujian kami Tuhan. Hanya namamu Yesus Tuhan. Oh, siapa rala barara mayane dia namoya siandara laba. Inara laba ya nara laba ya siandara laba ya nara dia nara bo. Mari bawa penyembahan kita sama-sama Bapak Ibu Saudara.
karada bakaya narala maya syarararararara baya darala barararara bakarara baya darala barala 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 dinarararara bakarara barala 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 baya darara baya darararara barara barala 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 syarararara bakaya darara baya darala baya darala baya darara baya darara la bakarara baya darara barara 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 Rababa bakarada baya narala maya narala baya syara bara 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 bakarada baya narala bara 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 oh rabaya bara 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 bara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang mencintai kami, dan kami bersyukur untuk hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Kami percaya Engkau ada di tempat ini, Engkau ada di setiap hamba-hambamu, anak-anakmu yang beribadah di rumah-rumah. Dan Tuhan, kami percaya Engkau rindu untuk melawat kami, Engkau rindu untuk membangkitkan kami. Sebab itu hari ini, biarlah Tuhan Engkau menjamah kami, berkata-kata kami lebih lagi melalui firman-Mu. Dan biarlah firman itu boleh berbicara kepada kami. Dan Tuhan, kami boleh menangkap isi hati Tuhan. Kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online Rayon 1G. Dan Bapak Ibu sekalian, kita masih ada dalam suasana Paskah, suasana dalam bulan April, di mana di awal bulan yang lalu kita merayakan kematiannya dan juga kebangkitannya sebagai bukti dari kasih-Nya yang besar bagi kita. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin kita merenungkan firman Tuhan dalam kita mau belajar dalam sebuah peristiwa di mana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Mari kita baca sama-sama firman Tuhan dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Petrus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengelurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah suatu peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah peristiwa yang melatar belakangi dari peristiwa ini. Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di halaman sebelumnya dalam pasal yang sama, dalam ayat yang kedua maupun ketiga, di sana dikatakan, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Kita pergi menangkap ikan."
Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang kisah ini adalah, kisah tadi adalah ketika Yesus bangkit. Ketika Yesus telah bangkit, dia mati dan dibangkitkan, Bapak Ibu sekalian. Yesus tidak lagi ada bersama-sama mereka seperti ketika Yesus berjalan bersama-sama dan memuridkan mereka. Sebelum Yesus mati, dia bersama dengan mereka. Mereka berjalan, makan bersama, mereka tinggal di tempat yang sama sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Dan mereka selalu mengikuti Yesus kemanapun mereka berada. Namun ketika Yesus mati dan dia bangkit, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka. Namun Yesus tidak tinggal bersama-sama dengan mereka. Kondisi ini menyebabkan Bapak Ibu sekalian, para murid-murid seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Mereka tidak tahu harus kemana. Mereka kehilangan tujuan. Mereka kehilangan Mereka kehilangan arah. Kemana mereka harus melangkah? Bagaimana mereka harus melakukan setelah Yesus bangkit? Apa yang harus mereka kerjakan? Mereka nggak ngerti. Mereka nggak tahu. Dan apa yang mereka lakukan setelah itu? Akhirnya mereka melakukan kembali apa yang sebelumnya mereka lakukan, yang mereka tahu dan mereka pahami, yaitu mereka mencari ikan. Mereka melaut, mereka menjadi nelayan untuk mencari nafkah. Tapi Bapak Ibu sekalian, hari itu mereka tidak mendapat apa-apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali dalam kehidupan kita, orang percaya, tahun demi tahun kita merayakan Paskah. Kita merayakan, kita melihat bagaimana kasih Yesus kita alami. Kita melihat bagaimana Tuhan mati bagi kita di kayu salib. Kita melihat suatu kasih yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan kemenangan ketika dia bangkit dari kematian, keluar dari kubur dalam hari Paskah dan kita merayakannya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian, seringkali orang-orang percaya yang mengalami tahun demi tahun Paskah, kemenangan, merayakan kematiannya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan. Mereka tidak mengerti langkah apa yang harus mereka lakukan, apa yang menjadi tujuan dan visi dalam kehidupan mereka untuk mereka melakukannya. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mau dalam cerita ini, Bapak Ibu sekalian, dalam nats ini kita akan mengerti, kita akan belajar Bapak Ibu sekalian, bagaimana Yesus memulihkan para muridnya, terutama Petrus hari itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita baca dari ayat yang ke-15. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang pertama, apa yang ingin Yesus lakukan di sana adalah Yesus ingin memulihkan Petrus dengan kasih-Nya. Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin Yesus lakukan ketika ia menampakkan diri di tepi danau Tiberias ini? Yang pertama, Yesus ingin memulihkan Petrus dengan kasih-Nya. Mengapa dia ingin memulihkan Petrus? Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi dengan Petrus sesungguhnya? Bapak Ibu sekalian, ketika itu Petrus ada dalam perasaan yang sangat bersalah. Belum lama dari waktu itu, Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus ditangkap, ketika dia hendak mati, Petrus telah menyangkal Yesus. Ketika Yesus ditangkap, ketika dia sedang diadili, ketika dia sedang disiksa, maka ada beberapa orang yang menjumpai Petrus ketika itu. Dan mereka bertanya kepada Petrus, bukankah engkau mengenal dia? Bukankah engkau adalah murid Kristus? Tapi ketika Petrus ditanya demikian, apa jawab Petrus? Dikatakan, aku tidak mengenal dia. Aku bukan murid Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal itu membuat
Petrus merasa gagal sebagai muridnya. Dan dia merasa bersalah. Dan itulah kegagalan Petrus, Bapak Ibu sekalian. Namun Yesus ingin memulihkan hatinya. Walaupun Petrus telah bersalah. Walaupun Petrus melakukan kesalahan kepadanya. Kita lihat Bapak Ibu sekalian dalam ayat 15 dikatakan demikian. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Yesus? Ketika semua sudah kenyang, semua sudah dalam keadaan baik, Yesus mendekati Petrus. Dia menghampirinya dan dia menanyakan sebuah pertanyaan yang sama 3 kali. Ditanyakan, "Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Bapak Ibu sekalian, ini menggambarkan bahwa Yesus bertanya kepada Petrus yang telah menyangkal dia. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semuanya, lebih daripada engkau mengasihi semua orang, lebih daripada orang yang mengasihi orang-orang yang terdekat sekalipun?" Dengan kata lain, Yesus mengatakan, "Apakah engkau menjadikan aku yang terutama dan engkau mengasihi aku lebih daripada segalanya?" Petrus mengatakan, dan Petrus menjawab, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Namun pertanyaan itu ditanyakan kembali kepada Yesus. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika 3 kali Yesus menanyakan, dan ini menggambarkan 3 kali Petrus telah bersalah dengan menyangkal Yesus. Ketika pertanyaan ketiga dinyatakan ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dikatakan di sini, maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah dombaku." Bapak Ibu sekalian, ketika 3 kali Yesus menanyakan demikian, maka hancurlah hati Petrus. Dia berkata, "Aku tidak bisa mengasihi engkau sesuai dengan apa yang kau mau, sesuai dengan standar yang kau berikan ya Tuhan. Tetapi sesungguhnya aku mengasihi engkau." Dan dia tersungkur dan dia menangis, dia sedih dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian, ketika titik itulah Tuhan memulihkan dia. Bapak Ibu sekalian, kita tahu apa yang terjadi setelah itu, maka Tuhan memulihkan hatinya. Dan Tuhan mengubahkan Petrus, yang tadinya dia adalah seorang yang telah mengkhianati, yang telah menyangkal Yesus. Bapak Ibu sekalian, kita tahu kehidupan Petrus setelahnya adalah kehidupan yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia menjadi salah seorang yang memimpin gereja mula-mula. Bahkan dia menjadi tokoh-tokoh iman dalam firman Tuhan, dalam gereja Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita mau belajar dari kisah ini, Bapak Ibu sekalian? Suatu kejadian yang luar biasa. Petrus telah melakukan kesalahan yang besar. Dia mengkhianati Yesus. Dia menyangkal Yesus. Dia telah melakukan kesalahan.
Tetapi yang Yesus lakukan adalah dia menghampiri Petrus. Seringkali Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebagai manusia menjalani kehidupan kita, seringkali kita dikhianati. Seringkali orang memperlakukan kita dengan tidak adil. Seringkali ketika kita butuh pertolongan, orang tidak menggubris kita. Seringkali orang menyinggung hati kita. Seringkali orang menyakiti kita. Tetapi apakah kita bisa menghampiri dia dan berdamai dengan dia? Bahkan kita bisa melayaninya. Seringkali bagi orang percaya, kita mau ketemu saja, itu beratnya minta ampun. Kita mau menghampiri saja, itu susah. Tapi hari ini kita belajar dari Yesus. Ketika seorang muridnya terjatuh, ketika seorang muridnya melakukan kesalahan terhadap dia, ketika seorang muridnya melakukan hal yang mungkin tidak berkenan, dia menyangkal bahwa dia kenal sama dia. Saya nggak kenal Yesus. Tapi Yesus menghampiri dia, mendatangi dia, bahkan memulihkan hati Petrus. Bapak-Ibu sekalian, biarlah hari ini kita semua mau belajar sama seperti Kristus. Belajar mengampuni. Belajar menjadi juru damai. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 18 dikatakan demikian, Bapak-Ibu sekalian. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bapak-Ibu sekalian, biarlah kita semua orang percaya, orang yang mengasihi Yesus, murid-murid Kristus. Engkau menjadi juru damai. Apapun yang orang lakukan pada kita, perbuatan apapun, kesalahan apapun menyakiti kita, biarlah kita yang menjadi orang yang pertama untuk mendamaikan semuanya itu. Bukan menjadi perusuh, tapi kita menjadi pendamai dari mereka. Amin. Kita belajar satu hal. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, ketika Yesus datang menjumpakan diri, Yesus ingin mengingatkan bahwa kasih sebagai dasar untuk melakukan pelayanan bagi jiwa-jiwa. Nah, Bapak-Ibu sekalian, dalam ayat yang kita pelajari, yang kita baca tadi, setiap kali Yesus bertanya kepada Petrus, setiap kali Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Ketika Petrus mengatakan, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Bapak-Ibu sekalian, apa yang dijawab Yesus? Yesus selalu menjawab, dikatakan demikian, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak-Ibu sekalian, ini berbicara apa? Ini berbicara, Bapak-Ibu sekalian, bahwa wujud kita mengasihi Yesus, wujud kita mencintai Yesus adalah melayani domba-dombanya. Kenapa demikian, Bapak-Ibu sekalian? Karena hati Yesus adalah untuk jiwa-jiwa. Dan berbicara tentang domba-domba ini, Bapak-Ibu sekalian, domba-domba ini berbicara tentang jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita harus melayani jiwa-jiwa. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 2 ayat 3-4 mengatakan demikian. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu adalah keinginan Yesus, Bapak-Ibu sekalian. Tuhan ingin semua orang mengalami, semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, bagi kita orang yang mengasihi Kristus, konsekuensinya adalah kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan.
apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, yaitu jiwa-jiwa diselamatkan. Saya teringat Bapak Ibu sekalian ketika saya masa lalu, ketika saya masih muda, ketika saya masih sekolah Bapak Ibu sekalian, ketika saya sedang dilanda kasih mula-mula, ketika saya sedang baru saja diselamatkan dan bertobat dan saya masih mengalami kasih mula-mula. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ketika itu Bapak Ibu sekalian saya di SMA dan saya mulai hati saya berkobar mengasihi Dia dan saya mewujudkan ketika itu. Apa yang saya lakukan? Saya melayani di sekolah saya. Sepanjang saya SMA kelas 2, kelas 3, saya aktif untuk melayani. Dengan kerinduan apa? Saya rindu teman-teman saya untuk datang sama Tuhan. Saya rindu sekolah saya boleh mendengar akan firman Tuhan. Lalu sekalian kerinduan itu ada terus berkobar. Bahkan ketika saya kuliah, ketika saya menyelesaikan kuliah saya tetap melakukan itu dalam hati saya. Kerinduan saya adalah jiwa-jiwa. Bapak-Ibu sekalian, engkau yang ada di sekolah, engkau yang ada di kantor-kantor, engkau ada yang dalam lingkungan, dimanapun engkau tinggal. Ketika engkau mengasihi Tuhan, ada sebuah konsekuensi, yaitu melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Yaitu untuk melayani jiwa-jiwa dan membawa mereka datang kepada Tuhan. Jadi berkat bagi mereka. Jadi terang bagi mereka. Jangan menutup dirimu, jangan eksklusif, tetapi terbukalah. Jadi berkat bagi mereka, supaya orang melihat Kristus di dalam engkau dan mereka boleh melihat dan mereka berdatang kepada Tuhan. Amin. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, yang ketiga, apa yang Yesus lakukan, apa yang ingin Yesus kerjakan ketika dia menjumpai murid-muridnya dan menampakkan diri di danau Tiberias. Dikatakan demikian. Poin ketiga, yaitu Yesus mengingatkan kasih membawa kita untuk memikul salib. Ayat yang ke-18 dan 19. Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Ayat 19, dan hal ini dikatakan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Hari itu, Bapak-Ibu sekalian, Yesus datang juga untuk menyatakan kepada Petrus bagaimana dia akan menjalani kehidupannya dan dia akan memuliakan Tuhan. Nah, secara membuktikan, Bapak-Ibu sekalian, kehidupan Petrus, dia menjadi hamba Tuhan yang melayani, bahkan menjadi pemimpin gereja. Tapi akhir hidupnya, dia harus menjadi seorang martir. Dia mati disalibkan dengan kondisi yang terbalik. Itu semua karena permintaannya, karena dia tidak ingin menyerupakan dirinya dengan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, dalam mengiring Tuhan, tidak selalu baik-baik saja. Dalam mengiring Tuhan, dalam mengerjakan panggilannya, tidak selalu kita mendapati keadaan yang nyaman. Seringkali ada pengorbanan. Seringkali ada harga yang harus dibayar. Seringkali kita akan menjumpai penderitaan. Kadangkala itu berlawanan dengan apa yang menjadi keinginan kita. Namun sebagai orang percaya, Bapak-Ibu sekalian, sudah seharusnya tidak hidup untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan kita.
Tapi sebagai orang percaya, sudah seharusnya kehidupan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Walaupun itu tidak menyenangkan bagi kita. Bukankah firman Tuhan katakan kita harus memikul salib kita? Dalam 2 Korintus 5 ayat 15 dikatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kristus telah mati bagi kita, supaya kita tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Bapak-Ibu sekalian, keadaan yang susah ketika kita mengikut Yesus, mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Tapi tahukah Bapak-Ibu sekalian, ada tujuan, ada suatu akhir yang Tuhan sediakan dalam setiap permasalahan, penderitaan, hal-hal yang tidak menjadikan kita merasa nyaman. Ya, ketika kita mengikut Yesus, ya, ketika kita mengikuti Yesus, ketika kita berjalan bersamanya dengan Dia, mungkin nggak nyaman. Tapi yang Tuhan ingin kita alami adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Seperti yang dilakukan Petrus. Dia mengalami penderitaan, tetapi hidupnya memuliakan Tuhan. Dan lebih dari itu, Bapak-Ibu sekalian, kita semakin hari dibuat menjadi seperti Kristus. Kristus yang telah memberikan hidupnya untuk kita. Dia mengalami penderitaan bagi kita, untuk kita semua. Sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau engkau merasakan, wah, mengikut Yesus gak enak hari, gak enak, kita ngalamin susah, kita mengalami penderitaan, kita mengalami mungkin pergumulan, ya. Jangan pernah menyerah. Mari kita dengan penuh ketaatan firman Tuhan mengikut. Ulangi. Mari kita dengan ketaatan mengikuti perintahnya. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kita sayang sama Tuhan, apapun perintahnya kita lakukan. Langkah demi langkah, langkah demi langkah. Ikuti tuntunannya. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dengan ketaatan. Mungkin gak nyaman, mungkin gak enak, mungkin bertentangan dengan kehendak kita. Tapi itu membawa kita untuk memuliakan Tuhan. Hari ini kita belajar apa, Bapak-Ibu sekalian? Hari ini kita belajar. Kita tahu bahwa Tuhan telah memulihkan kita. Sebagaimana Tuhan memulihkan Petrus. Kita adalah muridnya. Kita adalah orang-orang yang mengasihi Dia. Karena Dia telah mengasihi kita. Maka sudah seharusnya bagi kita adalah untuk melayani jiwa-jiwa. Menggembalakan domba-domba kepunyaan Allah. Dan lebih daripada itu, kita berjalan di dalam ketaatan. Bahkan ketika itu sukar sekalipun, kita jalan mengikut Kristus, memikul salib, berapapun harganya, karena ada kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur hari ini untuk firman-Mu. Biar kami umat tebusan-Mu, umat di mana Engkau telah tebus dengan darah yang mahal, umat yang telah karenanya Engkau telah memberikan hidup-Mu bagi kami untuk menebus kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti akan kasih-Mu. Biarlah kami terus dipulihkan dengan kasih itu. Dan berikan kami visi untuk kami mau melakukan apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu saja, Bapa. Kalau kerinduan-Mu untuk jiwa-jiwa diselamatkan, biar kami kerjakan.
berapapun harganya, Tuhan kami mau lakukan. Kami mau menjadi terang, kami mau menjadi berkat bagi banyak orang, dimanapun Engkau menempatkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tanggal 18 Mei 2023 di SICC Sentul, saudara. Kita sama-sama mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan saya percaya bangunan rohani revival akan terjadi untuk Indonesia. Perkara yang besar buat bangsa Indonesia. Saya undang untuk kita sama-sama berdoa dalam acara Damailah Indonesiaku. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GBI Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GBI Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G. Dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-setup atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat
yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk KB Rayon 1G, Tuhan Yesus memberkati.